Berikutnya Amin Rais mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah orang yang berbahaya buat orang Islam. Karena menganggap Ganjar Pranowo ini adalah sintesa atau keturunan dari polisi seorang Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Sahabat Indonesia, saya kemarin mendengarkan dengan seksama wawancara pendiri Partai Umat Amin Rais di kanal YouTube sahabat saya Mas Akbar Faisal. Saya simak apa yang disampaikan oleh Amin Rais di situ. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Mas Akbar Faisal yang mencecar Amin Rais dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas terkait yang pertama politik identitas, kemudian dukungan terhadap Anies Baswedan, dan banyak hal yang ditanyakan oleh Mas Akbar Faisal dalam Akbar Faisal Uncensored. Saya melihat Amin Rais agak tergagap-gagap menjawab pertanyaan cerdas dari seorang Mas Akbar Faisal. Tidak ada yang baru dari Amin Rais. Seperti biasa dia menuduh bahwa pemerintahan Pak Jokowi atau rezim Pak Jokowi katanya itu memarginalkan umat Islam, melakukan politik Islamofobia, umat Islam terpinggirkan, umat Islam mendapatkan diskriminasi. Ini tuduhan-tuduhan yang menurut saya tidak terlalu mengagetkan dari seorang Amin Rais karena memang dari dulu begitu. Pertanyaannya, apakah benar umat Islam di Indonesia termarginalkan? Apakah benar umat Islam di Indonesia ini dipinggirkan dan ada Islamofobia? Sebetulnya kalau kita menyitir statement dari Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, sudah loud and clear, jelas di mananya umat Islam dipinggirkan. Presiden kita Islam, wakil presiden kita bahkan seorang kiai dari NU, ketua MPR kita Islam, ketua DPR Islam, hampir seluruh petinggi lembaga tinggi negara kita juga Islam, dan Islam sendiri merupakan mayoritas di Indonesia ini, hampir 90%, tepatnya 88%. Dipinggirkannya di mana? Ini menurut saya jelas-jelas tidak ada relevansinya dan tidak ada akurasinya tuduhan dari Amin Rais. Umat Islam selama ini tidak pernah ada pelarangan-pelarangan beribadah, mendirikan masjid, mendirikan pondok pesantren, aktivitas Islam juga bebas. Amin Rais berkali-kali menuduh, memfitnah seorang Jokowi juga masih tidak diapa-apain gitu. Jadi tuduhan Amin Rais itu ngawur dan mungkin berbau fitnah. Dikatakan orang yang mengkritik presiden kemudian dikriminalisasi. Di mananya kriminalisasi itu? Jadi memang Amin Rais ini benar-benar menciptakan atau mengada-ada lah, menciptakan narasi yang ngawur dan berbau halusinasi. Dia mencontohkan Martin Luther King melaksanakan politik identitas, kan berbeda sekali. Zaman tahun 63 atau tahun 60-an itu benar-benar kelompok Afro-Amerika benar-benar tergencet dan terdiskriminasi di sana. Wajar sekali kalau seorang Martin Luther memperjuangkan hal itu. 100 tahun kelompok Afro-Amerikan di sana memang didiskriminasi. Nah, kalau di Indonesia, di mananya kelompok Islam dimarginalisasi, kemudian di mananya kelompok Islam mengalami diskriminasi. Islamofobia siapa yang melakukan?
Negara tidak pernah, pemerintah tidak pernah, kita semua tidak pernah melakukan politik Islamofobia. Ini menurut saya kegeeran yang ngawur dan provokasi yang menurut saya tidak pada tempatnya. Justru menurut saya Amin Rais ini sedang memecah belah umat Islam sendiri. Sampai sejauh ini saya melihat di era Pak Jokowi, umat Islam baik-baik saja. Negara sedang bertumbuh, maju, dan itu dinafikan oleh Amin Rais. Dikatakan sekarang ini udah going down. Going down di mananya? Parameter-parameter ekonomi jelas menunjukkan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan banyak hal di era Pak Jokowi ini meningkat tajam. Penguasaan ekonomi juga sudah mulai merata. Kalau masalah kelompok tertentu, kelompok kecil menguasai bidang ekonomi, bidang pertambangan atau apa, kan sejak dari dulu, sejak Orde Baru memang seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi Mas Akbar Faisal mengatakan bahwa ini bukannya sudah terjadi sejak dulu siapapun pemimpinnya. Tidak mudah bagi seorang Jokowi untuk merubah seketika hanya beberapa tahun untuk membuat kelompok-kelompok ini jadi kelompok yang tidak eksklusif. Tapi usaha ke arah sana sudah dilakukan. Berikutnya Amin Rais mengatakan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah orang yang berbahaya buat orang Islam. Karena menganggap Ganjar Pranowo ini adalah sintesa atau keturunan dari polisi seorang Jokowi. Ini juga agak ngawur gitu. Kalau kita melihat, justru saya mengatakan bahwa Indonesia sekarang pasca Pak Jokowi nanti tahun 2024 membutuhkan seorang Ganjar Pranowo. Karena apa? Justru kemampuan seorang Ganjar Pranowo untuk melanjutkan pembangunan ekonomi, pembangunan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang sudah dirintis Pak Jokowi, ini menurut saya adalah syarat mutlak yang diperlukan oleh bangsa ini. Kalau kita mau menapak terus menjadi Indonesia maju. Kalau justru dipegang oleh Anies Baswedan yang menurut saya antitesa Pak Jokowi, justru kita akan setback, mundur ke belakang. Semua pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi akan dinolkan atau mungkin dihentikan dan dirubah. Dan kita rakyat masyarakat ini akan menjadi korban. Kita jangan melihat seorang Jokowi, tapi kita melihat apa yang sudah dikerjakan untuk bangsa ini. Jadi bagi saya, ucapan seorang Amin Rais ini hanya pembelaan diri. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa Partai Umat melaksanakan politik identitas. Ada 4 kriteria yang dikatakan ancaman bagi politik identitas oleh Mas Akbar Faisal, itu pun tidak bisa dijawab dengan baik oleh seorang Amin Rais. Artinya memang menurut saya politik identitas ini benar yang dikatakan Akbar Faisal, hanya sekedar manipulasi politik, hanya sekedar mencari dukungan kelompok-kelompok yang anti Jokowi untuk diambil mendukung Partai Umat. Saya kira begitu. Sahabat Indonesia, saya selalu katakan bahwa kalau kita ingin menjadi negara maju, kita melangkah menuju tahun 2045 dengan optimisme, justru pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini menjadi syarat mutlak bagi pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi. Ada 3 kriteria menurut saya. Yang pertama, ideologi calon presiden dan wakil presiden adalah Pancasilais dan nasionalis, itu pasti. Tidak boleh terpapar dengan ideologi transnasional atau politik identitas berbasis agama, tidak boleh. Pemimpin Indonesia pasca Pak Jokowi harus benar-benar menjaga keberagaman, kebinekaan Indonesia, dan inilah kekuatan kita. Yang kedua, kriterianya adalah pengganti Pak Jokowi harus mampu dan mau melanjutkan landasan pembangunan yang sudah dirintis oleh seorang Jokowi. Ini bagi saya mutlak supaya kita tidak seperti poco-poco, maju mundur, maju mundur. Rakyat akan jadi korban.
Dan kriteria ketiga menurut saya adalah capres dan cawapres nanti harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melawan intoleransi dan radikalisme serta terorisme yang sekarang juga masih ada. Untuk menjaga Indonesia, negara ini supaya mapan dan tidak banyak gangguan-gangguan oleh para kelompok-kelompok radikalis, kita membutuhkan kelompok-kelompok atau orang-orang yang mempunyai visi sebangun dan inline dengan visi seorang Jokowi. Jadi sekali lagi saya katakan apa yang dikatakan Pak Amin Rais bagi saya hanya halusinasi dan fata morgana. Tidak ada landasan pembenaran sebiji zarah pun terhadap ucapan Amin Rais bahwa umat Islam mengalami diskriminasi, umat Islam dipecah belah, ada Islamofobia. Itu semua tidak benar. Loud and clear saya katakan ini tidak benar. Saya sebagai orang Islam juga tidak pernah mengalami hal itu, dan saya yakin Anda pun yang merasa Islam, menjadi umat Islam, tidak pernah kita mengalami negara atau pemerintah melakukan politik diskriminasi yang memarginalkan umat Islam. Tidak pernah ada. Jadi dasarnya apa bagi saya, Amin Rais hanya sekedar untuk membela diri dan hanya mencari dukungan kelompok-kelompok kecil yang selama ini mengganggu pembangunan negara. Jadi saya terima kasih kepada Mas Akbar Faisal yang telah mencecar Amin Rais dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas, sehingga Amin Rais tergagap-gagap untuk menjawab, dan akhirnya kita mengerti bahwa landasan berpikir seorang Amin Rais ya hanya menyebarkan isu-isu halusinatif, hanya menyebarkan fitnah-fitnah yang tidak ada dasar dan pembenarannya. Baiklah sahabat Indonesia, ini opini saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Amin Rais pada saat wawancara dengan Mas Akbar Faisal, dan ini bagi saya hak saya sebagai warga bangsa untuk meluruskan agar statement atau narasi yang dibangun oleh Amin Rais tidak dianggap sebagai pembenaran. Dan sebagai bangsa kita harus melawan politik identitas. Politik identitas kita ini sudah terang benderang tidak bisa menjadi alat untuk memersatukan, yang terjadi justru memecah belah bangsa. Politik identitas berbasis agama yang diusung Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur tahun 2017 ini adalah tragedi demokrasi yang harus kita singkirkan dan tidak boleh terulang lagi, apalagi diamplifikasi ke tingkat nasional. Kalau kita menyayangi NKRI, kita menyayangi Pancasila, kita menyayangi anak cucu kita harus melawan kelompok-kelompok manapun yang mengusung politik identitas berbasis agama, karena ini memecah belah bangsa, dan ini menurut saya hanya sekedar manipulasi politik yang dilakukan oleh elit-elit partai tertentu. Ini opini saya terkait dengan statement dari Amin Rais, mudah-mudahan menjadi penyeimbang dari apa yang dikatakan oleh Amin Rais, pendiri Partai Umat. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi S. Kamri.